Saudara DPR kemarin telah mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan KUHP yang baru mempertegas aturan restoratif justice di mana penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan mencari titik temu antara pelaku dan korban sehingga tidak perlu diteruskan secara hukum. Ya, keadilan restoratif ini adalah intinya penyelesaian masalah antara pelaku dengan korban untuk mengembalikan kerugian korban tanpa melanjutkan ke proses hukum. Banyak sekali perkelahian remaja, misalnya orang yang sudah damai tapi proses hukumnya sering lanjut, ya kan ya. Pertengkaran tetangga antar tetangga, orang yang sudah damai tapi proses hukum berlanjut. Ujaran, ya yang sekarang disebut ujaran kebencian, orang merasa dicemarkan nama baiknya, tidak dimusyawarahkan, tapi prosesnya bisa berlanjut. Dengan KUHP yang baru, itu ada yang namanya mekanisme restoratif justice. Bisa bertemu, dipertemukan pelaku dengan korban, dicari titik temunya sehingga nggak perlu lanjut ke proses hukum. Ini nilai-nilai luhur yang sejak zaman dulu sebetulnya juga sudah ada, tapi baru kita atur secara tegas dalam KUHP ini. Ya. Di kesempatan lain, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyinggung kasus Roy Suryo CS. Menurut Habibur Rahman, dengan KUHP baru, kasus Roy CS bisa diselesaikan menggunakan mekanisme restoratif justice. Habibur Rahman mengungkap KUHP baru memberi ruang penyelesaian perkara lewat restoratif justice. Pelaku, korban, dan pihak terkait bisa saling berdialog untuk mencapai solusi yang adil. Menurut politisi Partai Gerindra ini, KUHP baru juga memuat aturan penahanan yang lebih objektif sehingga pihak seperti Roy Suryo CS sulit untuk ditahan. Banyak sekali orang menjadi korban KUHP Orde Baru. Lihat misalnya rombongannya kelompoknya Roy Suryo dan segala macam. Itu kan korban KUHP Orde Baru. Kenapa? Ya. Kalau menurut standar KUHP baru, Roy Suryo CS ini penanganan kasusnya bisa dengan restoratif justice. Tapi di KUHP Orde Baru itu nggak diatur. Gitu loh. Kalau menurut KUHP baru ya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan itu sangat sulit untuk dikenakan penahanan. Karena syaratnya sangat objektif. Hampir nggak mungkin ditahan, orang-orangnya jelas semua, nggak lari dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut KUHP Orde Baru ada peluang dia ditahan sewenang-wenang. Ya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman sebut dengan KUHP baru, kasus Roy Suryo bisa diselesaikan secara restoratif justice. Bagaimana peluang kasus Roy Suryo CS diselesaikan melalui restoratif justice? Kita bahas bersama Roy Suryo dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat malam, Mas Roy. Malam, Mbak Sister. Selamat malam, Mas Ade. Mas Ade, ketemu lagi. Selamat malam, Mas Roy dan yang di studio. Ayo, Saba. Oke, baik. Saya ke Mas Roy kalau begitu. Okay. KUHP baru buka peluang kasus ini di restoratif justice. Anda setuju atau enggak? Ya, karena gini, sebenarnya kan restoratif justice itu kalau dulu-dulu itu hanya diupayakan lewat SKB. Surat keputusan bersama misalnya Polri, Menteri Hukum, dan kemudian atas. Kalau sekarang sudah ada dalam aturan dalam kitab hukum acara pidana. Jadi artinya syarat-syaratnya malah sudah jelas, tegas ya. Kalau saya setuju dan tidak tergantung ya, kan RJ itu harus kesepakatan dua belah pihak. Ya kan. Tadi juga ketika kami ya, meskipun tadi pemberitaannya itu diterima di tim reformasi percepatan kepolisian, karena kami daripada hanya duduk bengong di dalam nggak boleh ngomong, ya kami memutuskan untuk kami lebih baik WO, walk out. Tapi walk out itu bagus, ternyata dalam kesempatan berikutnya kami ketemu dengan Prof. Jimli dan kemudian disampaikan kalau dibuka peluang misalnya untuk mediasi. Kalau menurut saya ya terserah saja, yang penting untuk bangsa ini bagus apa, toh kami sudah selesai sebenarnya. Kami itu sudah finish. Dengan terbitnya buku, Mama Sister, itu kan udahlah publik udah tahu lah gitu loh. Nah kok tiba-tiba ada yang mau mempidanakan kan gitu. Tapi saya kira terima kasih juga untuk Pak Habibur Rahman dan teman-teman di Komisi 3 ya, yang telah kemudian, soal nama saya disebut gak enak juga gitu loh. Kemarin bahwa tidak mungkin Bambang ditahan. Kalau kemarin kan dengan objektif ya gitu, dan kemudian subjektif penyidik di atas 5 tahun. Wah, ini teman-temannya Mas Adi nih, tahan rompi orange gitu kan. Kalau sekarang kan ketawa. Saya sahabatan sama beliau. Jadi artinya gini Mas Adi, kalau sekarang kan perlu dilihat, emang saya potongan melarikan diri gitu. Emang aku potongan
tiba-tiba hilang ya. Kan enggak gitu loh. Kita kooperatif dipanggil juga datang gitu. Jadi kalau dari pihak Mas Roy tergantung kesepakatan, tapi dari Mas Roy oke lah dengan restoratif justice gitu Gini, lah ya. yang penting kalau tugas kami bertiga trio RRT ini kan sudah selesai. Udah terbit buku. Bentar lagi terbit buku yang kedua. Udah selesai kan. Oh gitu. Kalau Mas Ade gimana kira-kira ada restoratif justice? Terkait restoratif justice, kalau untuk KUHP yang baru ya itu kan berlakunya di 2026. Ya 2 Januari. Kalau terkait masalah apakah bisa digunakan restoratif ini, saya bicara itu dulu ya. Bisa nggak digunakan KUHP baru ini kepada Mas Roy dan kawan-kawan? Tentu tidak bisa, karena kan tidak berlaku surut. Aturan di undang-undang itu begitu, undang-undang dasarnya yang ngomong. Terus yang kedua, ya kan, restoratif justice itu tidak selalu harus menggunakan KUHP. Sebenarnya diatur di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif itu bisa. Bisa dilakukan. Namun, kan di sini harus betul kata Mas Roy, sepakat bahwa ada kedua belah pihak di sini. Apakah pihak pelapor ya Bapak Insinyur Joko Widodo, kemudian Pradi Bersatu, terus ada beberapa relawan, apakah juga sepakat dengan hal itu? Tentunya kita kembalikan dengan rekonsiliasi, karena tujuan utama sebenarnya itu restoratif itu kan rekonsiliasi kan sebenarnya kan, artinya ada kedua belah pihak yang menyetujui, kemudian ketika disetujui ya sah-sah saja. Kalau saya mengikuti apapun yang mungkin yang bila tidak keberatan Pak Insinyur Joko Widodo untuk melakukan itu, ya kita kembalikan ke Pak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden ke-7 ya kan. Kalau misalkan dan Mas Roy juga jangan juga ketika misalkan mau restoratif tapi masih terus aja. Nah itu yang kan repot aku Mas Roy. Ngomongnya gimana gitu loh. Kan itu Mas Roy. Tetapi apapun itu semua kebaikan. Karena perdamaian itu adalah hukum tertinggi di Republik Indonesia. Itu undang-undang dasar yang mengatur itu. Jadi artinya memang elok ketika kemudian semua pihak mau melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi itu dikembalikan lagi kepada korban. Karena selama ini kan korbannya adalah Pak Insinyur Joko Widodo atau Presiden ke-7 kan. Kita juga mengetahui suasana kebatinan beliau ya kan. Dan keluarga seperti apa, dihujat dan lain sebagainya ya kan. Nah ini kita kembalikan. Tapi kalau berbicara restoratif justice, kalau kami tidak pernah menutup hal tersebut, tetapi kalau Mas Roy, saya nggak tahu nih Mas Roy mau serius apa enggak, jangan sampai kena prank lagi nih kita nih. Gitu. Jadi ada restoratif justice, titik temunya adalah Mas Roy jangan lagi bas-basi ijazah gitu maksudnya? Bukan bas-basi ijazah gini loh, udah ini betul-betul dalam restoratif itu mungkin ya udah, misalkan andai kata keinginan kita semua pihak. Ini loh ijazahnya Mas Roy lihat. Kan selama ini nggak pernah lihat ijazah nih, dikasih lihat nih. Tapi kalau Mas Roy, aku teliti dulu fotonya. Iyalah. Wah repot, nggak bakal ketemu itu. Kalau bakal ketemu itu. Oke, kalau ada restoratif justice, Mas Roy gimana kira-kira? Mau berhenti bahas soal ijazah atau enggak? Loh, kalau kita kan ngomong apa adanya, A harus A, B harus B. Jadi artinya dengan terbitnya buku Jokowi White Paper, kemudian sebentar lagi launching buku Gibran Black Paper, ya. Nggak berhenti berarti Mas Roy. Loh, itu berhenti begitu terbit buku kan selesai. Tergantung juga sekarang. Misalnya diteruskan, ya. Kan sudah banyak pendapat. Prof. Jimli, Prof. Mahfud, Prof. Komarudin Hidayat, ya, Pak Susno Dwaji, Prof. Henry Subiakto, itu adalah perancang undang-undang ITE loh, yang mengatakan pasal 32 dan 35 ini nggak bisa. Kan banyak sekali. Terus kemudian ada Prof. Toto Saksono, ada juga misalnya Pak yang dari KIP barusan ya, Pak Rodenmus siapa itu ya, yang kemudian itu dan kemudian makin terbuka kemarin dari sidang KIP bahwa ternyata ada beberapa pihak kayak UGM dan juga KPUD Solo, itu kami sudah lihat aja, itulah lihat fakta-fakta kan sekarang tergelar. Tapi artinya saya secara pribadi dan secara tim ya, tim RRT dan juga tim kuasa hukum kami itu mengapresiasi upaya ini ya, upaya Komisi 3,
dengan Ketua Pak Habibur Rahman, upaya tim reformasi percepatan Polri, tadi Pak Prof. Jimli, ada Prof. Mahfud tadi juga, yang kemudian mengupayakan mencari titik temu yang terbaik. Artinya titik temu yang terbaik itu gini, kalau kemudian udah ada titik temu yang terbaik, entah itu nanti RJ, entah itu nanti ada mediasi, entah itu nanti ada deponering, entah itu ada yang lain ya, ada breaking untuk kasus ini, ya kita lihat. Tapi ternyata ada ya biasalah teman-temannya Mas Ade ini misalnya masih terus juga menyuarakan lampu kuning, lampu orange, tangkap. Mas Roy. Ya itu kita ketawa aja nanti. Jadi artinya dari Mas Roy sendiri berharap ada mediasi dan restoratif justice? Saya menyepakati apapun nanti yang terjadi. Apa yang oke, nanti ya, kita saya ikut aja. Oh, nanti ikut Enak aja. kita. Kami akan segera kembali saudara, tetap bersama kami. Putusan Mahkamah Konstitusi melarang polisi menduduki jabatan sipil. Dalam putusannya, MK menegaskan semua anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Apa pengaruh putusan MK ini terhadap institusi Polri ke depan? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 19 November, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya aja gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Double Agent, Double Action. Batuk nggak berhenti. Ada Bodrek Batuk Double Action. Batuk kering, berdahak. Bodrek Batuk, Double Action. Pertama dari Bodrek. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan Double Action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet. Terus menangkan harimu. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. When destinations await, Mitsubishi Destinator. Setahun menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara, Shirley Chowanda diterpa isu tak sedap terkait kepemilikan tambang karena dianggap konflik kepentingan dan bertentangan dengan independensi jabatan yang diemban. Shirley juga dituding lebih memihak pengusaha dibanding warga. Apa jawaban Shirley Chowanda? Temukan dalam Rosi, Gubernur Shirley di pusaran isu tambang, Kamis 20 November, pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Muncul ide-ide antara lain misalnya Pak Asgaf tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi? Oh pas itu coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi? Jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan, ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Ton tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah kalau mau, ya penal, mediasi penal namanya sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Ya, jadi Mas Roy sebenarnya mau dimediasi nggak dalam kasus ini? Kami lagi-lagi Mbak Maisester dan semua pemirsa Kompas, bahwa yang kami lakukan tuh alhamdulillah kalau untuk Jokowi udah selesai. Ya, jadi udahlah kesimpulannya itu. Loh kok tiba-tiba dituntut kan? Jadi artinya ketika dituntut ya pilihan kita cuman ya supaya bisa dihentikan penuntutannya. Dihentikan penuntutannya, artinya memang sebenarnya mau dimediasi dong? Ya,
Tapi kan lihat syaratnya dulu apa syarat. Syaratnya apa kira-kira kalau dari Mas Roy? Ya udah selesai. Nggak ada apa-apa dong. Jangan diungkit gitu. Iyalah gitu. Tapi bukunya tetap terbit gitu. Loh ya kalau buku masa buku mau ditarik? Nggak mungkin lah. Jadi buku itu ketika misalnya kemarin sudah ada undangan misalnya buku itu mau dibahas di mana ya biarkan aja. Itu kan diskusi ilmiah soal buku. Buku yang mau terbit black paper ya silakan aja itu buku kan beda. Ini kan soal Jokowi lain dengan soal anaknya kan. Nah, nanti apapun nggak boleh nyentuh ya repot kan. Kita kan bernegara boleh aja kita kritik soal WUS juga harusnya tetap nggak boleh. Kemudian kita kritik soal SMK misalnya ya boleh. Tapi ketika Mas Roy bilang ya kami sudah selesai dengan terbitnya buku, tapi nanti akan tetap cari-cari bukti yang lain nggak? Misalnya ke desa-desa gitu. Tidak usah kami mencari, bukti itu akhirnya keluar sendiri. Lihat KIP kemarin, akhirnya KPUD Solo terbongkar kalau dia memusnahkan belum ada setahun. Akhirnya terbongkar dari UGM kalau ternyata itu bukti-buktinya dihilangkan, dihitamkan semua. Akhirnya terbongkar. Juru bicara dari Polda Metro kemarin menyatakan ternyata itu yudisiumnya bukan sarjana, sarjana muda. Nah, udah saya senyum aja kan nggak saya gas lagi udah fakta itu terjadi di masyarakat. Oke. Baik, Mas Ade, Mas Roy-nya udah tertib katanya. Jadi sebenarnya apakah nanti kira-kira berujung pada mediasi nih? Jadi gini, Mbak ya, jadi bahwa kemudian akan dilaksanakan restoratif justice saat ini, saya rasa ini belum bisa terlaksana juga karena kan belum selesai pemeriksaan yang 5 kan. Yang 5 ini kan belum dilakukan pemeriksaan. Satu aja belum di-BAP. Saya meyakini bahwa kemudian diajukan oleh misalkan nih syarat-syarat restoratif itu kan menurut Perkap Polri tadi yang saya sebut bahwa itu tentunya ada pengajuan dulu nih. Pengajuan dilakukan, terus kemudian apakah disepakati oleh pihak korban ya. Terus kemudian setelah sepakat nih, diadakan tentunya mediasi. Nah, di dalam mediasi ini akan timbul kesepakatan. Kemudian Mas Roy tadi menyampaikan bahwa buku Jokowi White Paper tadi itu tetap terbit. Nah, kalau Jokowi White Paper itu adalah bagian dari fitnah tertulis, ya ditemukan misalkan diperiksa nih bahwa ini juga ada fitnah tertulis misalkan. Ketika kemudian Mas Roy, ini nggak selesai. Jasa terus sudah meneliti, oh ternyata ini salah nih. Apakah masih perlu diedarkan Jokowi White Paper? Kan itu jadi pertanyaan question mark-nya tuh. Kalau bila mana ini terjadi, ini kita berandai-andai ke depan. Artinya kalau itu terjadi terus Jokowi White Paper, masa fitnah tertulisnya masih menyebar? Kan itu berarti persoalannya tidak selesai. Hadapi juga dengan buku dong. Iya, enggak Mas Roy. Maksud saya ketika itu ada pemenuhan unsur tindak pidana, penyebaran berita secara tertulis kan ada 2, melalui media elektronik, melalui tulisan, ya kan melalui lisan. Artinya pasal baru berarti. Juga Jokowi White Paper itu adalah fitnah tertulis. Ya, karena pasal baru lagi nih, ini berarti nggak mau mediasi ketawa. Saya meyakini gini, Mas Roy. Ini saya berbicara dalam konteks hukumnya saja, Mas Roy. Ya. Artinya, ketika terpenuhi itu, Mas Roy, kita nggak bisa nafikan loh bahwa ada fitnah tertulis melalui tulisan. Ya makanya terbitkan buku juga ahli-ahlinya. Nah, saya jelaskan dulu, saya selesaikan dulu, Mas buku. Buku lawan buku. Itu keren. Saya selesaikan dulu. Bahwa kemudian ada fitnah tertulis, apakah itu toh tetap dilanjutkan? Nah, itu merupakan satu kesepakatan antara si pihak yang akan melakukan restoratif justice di situ nantinya. Nah, ketika kemudian aku lihat nih ijazah Pak Jokowi ini yang disita mana nih? Setelah dilihat, misalkan nih Mas Roy ini keyakinannya bagaimana? Yang tadinya mengatakan bahwa stempelnya ada di belakang, ya kan? Ada di belakang putri. Nah, tapi apapun itu monggo kerso, kita mengikuti apapun yang menjadi satu keputusan hukum. Baik itu melalui apapun, sepanjang instrumen hukumnya disediakan oleh peraturan dan perundang-undangan termasuk Kapolri, KUHAP, kita monggo kerso. Yang penting aman, damai negara ini kan, bangsa ini kan. Ya, jadi kalaupun tadi dibilang sama Mas Roy, kami udah finish kok, tapi ternyata bukunya masih beredar. Menurut Anda tidak ada etikat baik dari Mas Roy? Sudah dicetak kan? Iya, udah dicetak. Apa maksudnya peredarannya tuh tadi? Ya nggak ada, itu kita kembali ke zaman batu, bukan ke zaman Orde Baru, tapi Orde Batu itu. Ada buku di sweeping. Ya nggak bisa dong Mas Roy, nggak fair.
Ya enggak lah, sama lah. Karena buku cetak itu jauh lebih baik, jauh lebih mudah isolir daripada elektronik. Kalau elektronik tuh ada podcast dari para termul yang masih terus menghina, ada yang ya gitu. Mas Ade tahu tuh siapa yang ya gitu. Itu kayak gitu. Ada juga yang tapi kan tetap terbitin buku yang baru kan tadi yang dimaksud itu. Udah dicetak. Gimana? Jadi akan tetap terbit katanya sih Mas. Iya kan lain loh, ini kan masalahnya Jokowi kan. Kan bukan masalah yang itu kan. Ya kalau sekarang gini loh Mas Roy. Saya mau nanya nih Mas Roy. Kalau di dalam buku itu tidak ada tidak ada bukti primernya seperti apa? Maka mana bukti? Ya ada semua lah bukti primernya. Jelas betul skripsi juga saya berikan. Ya kan bukti primer kan analognya tuh. Terus kemudian ada persetujuan. Makanya dengerin penjelasan dari Prof. Tono Saksono. Mana barang analog itu juga diperiksa pakai digital. Sekarang dengarkan dari Prof. Henry Subiakto. Itu pendapat Mas Roy. Prof. Henry Subiakto itu. Loh iya, pendapat dia yang bikin undang-undang ITE juga. Dia adalah yang ada di Kominfo. Itu kan pendapat hukum. Pendapat hukum itu berbeda dengan pelaksanaan hukumnya. Dengan pendapat hukum, nanti ada di 184. Nanti ada juga Pak Azil. Banyak lah. Adu hukum dengan hukum, adu buku dengan buku, adu teknis dengan teknis, ya. Kita tunggu saja nanti. Yang penting itu. Ya, jadi kira-kira kalau ada kita menunggu Mas Roy. Semoga saling nunggu. Ini saling nunggu nih berdua. Saling nunggu ya sambil nyata. Saling nunggu sambil nyata. Sambil ngopi. Sambil ngopi nggak tuh? Jadi Mas Roy, soal upaya restoratif justice ini sudah dibahas belum sama teman-teman yang lain? Ya, kita juga nunggu niat baik ya. Dari tadi kemarin kan sudah disampaikan oleh di Komisi 3 ya. Kemudian kemudian kita juga tadi juga mendengar langsung dari Prof. Jimli. Bukan hanya ketika dia loh. Kami bertemu langsung juga dengan Prof. Jimli tadi ya. Kami bertiga. Kemudian diberikan banyak saran, diberikan juga apa yang harus kami lakukan. Ya udah, kita ikuti aja gitu loh. Artinya proses ini dengan baik karena kami tetap pada standing point yang kami tulis itu adalah untuk ilmu pengetahuan, untuk masyarakat, dan kalau buku itu ya itulah karya ilmiah. Kalau memang ada yang nggak setuju dengan buku ya silahkan kita tunggu bukunya. Oke, baik. Terima kasih Mas Roy, terima kasih Mas Ade telah bergabung di Sapa Indonesia. Tunggu ngopinya ya Mas Ade, itu janji tuh katanya. Oke. Terima kasih Mas Roy. Siap, ayo. Ya, Saudara Densus 88 Polri menyatakan sebanyak 110 anak dari 23 provinsi terverifikasi terpapar radikalisme lewat internet, baik media sosial, website, hingga game online. Kami